Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang memujinya. Pada maghrib ini kita dapat lagi menyambung pelajaran kita di kitab Riwayat Bukhari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaitu pada hadis yang ke 487 halaman 190 halamannya, hadis yang 487 Bab an-nafaqah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Maghazi. Jadi deretan hadis-hadis tentang peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Tapi hadis ini juga disebutkan lebih lengkap matanya pada bab an-nafaqat. Ini adalah matan atau lafaz atau nas hadis yang tersebut dalam kitab Al-Maghazi Sahih Bukhari, hadis yang ke-4006. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dari beliau mengatakan haddatsana Muslim, haddatsana Syu'bah an Adi an Abdullah bin Yazid an Abi Mas'ud al-Badri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafaqatur rajuli ala ahlihi sadaqatun. Dari Abi Mas'ud al-Badri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nafkah seorang laki-laki atas keluarganya adalah sedekah. Itu hadis yang ke 487. Kemudian lanjut kepada hadis yang berikutnya 488 dari Abu Mas'ud al-Badri juga, yaitu hadis yang ke 5008. Ini disebutkan dalam bab Fadailul Quran dalam Sahih Bukhari. Wa anhu aidan, dan darinya juga, yaitu Abu Mas'ud al-Badri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah
man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Apa kata Rasulullah? Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, siapa yang membaca keduanya itu pada satu malam, kafatahu, maka cukuplah bagi dia. Apa yang maksud cukup itu nanti kita lanjut lagi ke hadis yang ketiga, bab zawaj sayyid, bab menikahi janda. Hadis ini hadis yang ke-4052, bab nikah. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-4052 dalam bab nikah. Itu dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepadaku, berkata kepadaku, hal nakahta ya Jabir? Apakah engkau sudah nikah ya Jabir? Qultu na'am. Aku menjawab, ya. Qala, Rasulullah bertanya lagi, maza bikran am sayyiban? Ya. Apa istri engkau itu, gadis atau janda? Jadi bertanya apa? Qultu, saya jawab, kata Jabir, la bal sayyiban. Tidak ya Rasul, tapi janda. Jadi dia beristrikan janda. Qala, Rasulullah berkata, fahalla jariyatan tula'ibuka? Mengapa tidak seorang gadis yang kau ambil untuk jadi istri bermain? Tula'ibuka, ya, istilahnya istri itu untuk bermain. Qultu ya Rasulullah, aku menjawab, wahai Rasulullah, inna abi qutila yawma Uhud. Sesungguhnya bapakku, ayahku terbunuh di perang Uhud. Wa taraka tis'a banatin, dan meninggalkan 9 anak perempuan. Masih kecil-kecil. Kunna li tis'a akhawati, maka jadilah bagiku 9 saudara perempuan. Ya. Fakari itu anna ajma'a ilaihinna jariyatan harqa, maka aku tidak suka untuk mengumpulkan kepada mereka seorang gadis yang bodoh, sama mislahun, sama seperti mereka. Walakin imra'atan tamshutuhunna wa taqumu alaihinna. Dan tetapi yang saya ambil sebagai istri bukan gadis, janda, imra'atan, seorang perempuan yang bisa menyisir mereka, menyisir rambut, wa taqumu alaihin, dan aktif memelihara atau merawat mereka. Qala Rasulullah as-sabata. Rasulullah mengatakan, kau sudah berbuat yang benar. As-sabata. Benarlah kau. Ya. Itu hadis yang ke-289. Kembali kepada hadis yang pertama tadi. Ini setelah bab nikah dan nafkah, dan ini hadis matanya di dalam kitab Al-Maghazi. Ringkasnya itu
nafaqatul rajuli ala ahli sadaqah. Nafkah seorang laki-laki atas keluarganya adalah sedekah. Jadi eh, kewajiban bagi laki-laki itu memberi nafkah pada keluarganya. Keluarganya itu keluarga inti dan keluarga yang tinggal di rumah. Kalau eh, kalau tinggal di rumah berarti dia di bawah tanggung jawab tuan rumah. Maka setiap nafkah yang diberikan kepada keluarganya itu bernilai sedekah, ya, mendapat pahala. Ya. Jadi tidak sia-sia, tidak hilang, tidak kalau memberikan nafkah kepada keluarga itu tidak akan hilang, ya. Dia akan sampai ke akhirat juga, yaitu pahalanya yang kita kena usaha dan keringat yang kita curahkan untuk mencari nafkah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Okay. Ini adalah dorongan bagi kaum laki-laki untuk selalu tidak mengabaikan kewajiban nafkah kepada keluarganya. Ya, cuma sekarang kan struktur keluarga itu sudah bergeser juga. Tapi bagaimanapun, apakah istri yang bekerja dan memberi nafkah kepada keluarganya, tentu dapat juga. Tapi pada intinya laki-lakilah yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Oke, jadi dukungan atau dorongan dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kemudian di hadis berikutnya tentang ini adalah tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Ini dicantumkan hadis ini dalam Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Jadi ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan surat Al-Baqarah. Banyak hadis yang menjelaskan mulai dari alif lam mim ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian di tengahnya ayat kursi. Ya, yang ini adalah berkaitan dengan dua ayat terakhir. Ya. Kata Rasulullah, ini siapa yang membaca di satu malam dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ini, maka cukuplah. Ya. Nah, karena kata-kata Nabi kafatahu cukuplah itu apa yang cukup? Ya. Nah, inilah banyak interpretasi, banyak penafsiran daripada ulama. Ya. Tapi semuanya itu mungkin apa? Itu cukuplah dia zikir akan tidur, dia akan memelihara atau terpelihara daripada kejahatan malam. Seperti doa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi wa min syarri ghasiqin idza waqab itu bisa ditambah zikirnya dengan dua ayat surat Al-Baqarah terakhir, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana. Ya, dan seterusnya sampai akhir. Dua ayat yang terakhir itu. Kemudian cukuplah dia memelihara kita dan keluarga kita dengan membaca dua ayat ini. Kemudian ada juga yang berpendapat kalau salat tahajud tinggal hanya dua ayat, ayat dibaca.
Artinya sudah terlambat bangun, nggak sempat lagi buat lebih dari 2 rakaat, ayat ini baca. Bisa ya. Itu sekurang-kurangnya ayat yang dibaca pada salat tahajud. Cukup. Ada juga yang berpendapat kalau tidak sempat salat tahajud, baca aja 2 ayat. Sudah sama dengan salat tahajud. Kafar. Ya, minimal. Itulah, dan semuanya itu ya tentu karena ini penafsiran dari ulama, ya, ya kita himpun aja semuanya. Jadi yang kita apa, uh, tapi jangan menyurutkan tekad kita untuk sholat tahajud. Nanti kan bisa, nggak usah sholat tahajud, kan bisa dibaca 2 ayat ini saja. Ya. Nah, itu tidak begitu. Ini dalam keadaan apa namanya, dalam suasana yang waktu kita sempit, ya, atau tidak, atau dalam kelelahan, itu baru ini diterapkan. Kemudian ayat yang berikut, hadis yang berikut itu kasus dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang dia masih muda, pemuda. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW tentang nikahnya, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah bertanya apakah masih istrinya itu gadis atau janda. Ternyata Jabir menikahi janda. Ya. Tapi Rasulullah heran, dia muda begitu kok ambil janda. Rasulullah mengapa nggak gadis saja? Itu banyak gadisnya. Maka dijelaskan oleh Jabir, rupanya dia ada anak yatim 9 orang, semuanya perempuan. Yaitu adik-adik dia. Ya. Kalau saya ambil gadis, ini adik saya perempuan ini masih kecil-kecil. Nah, nanti khawatir tak bisa dia bergaul dengan adik-adik saya. Ya sama bodohnya dengan adik-adik itu. Itu yang disebut harqa itu apa namanya, jamak dari harik, artinya bodoh ini. Maksudnya tidak bisa bekerja, belum lihai atau belum cekatan dalam bekerja. Kalau biasanya yang gadis-gadis, apalagi melihara adiknya yang kecil-kecil 9 orang, maka terpaksa Jabir mencari yang sudah berpengalaman merawat anak-anak. Ya, cuma kalau orang Arab, anak-anaknya yang apa? Kalau janda, anak-anaknya itu yang sudah bisa memayis itu ikut bapaknya, tidak lagi ikut ibunya. Jadi janda itu memang betul bebas dari melihara anak karena dibawa oleh bapaknya ke rumah istri barunya kalau dia cerai. Atau kalau meninggal itu dipelihara oleh keluarga suaminya. Seperti itu. Jadi Jabir Ibnu Abdullah Ansori ini mengambil istri janda dengan tujuan itu. Ya, yang bisa merawat. Ya, di sini tamsyutuhunna, bisa menyisir itu adalah apa namanya itu, kiasan. Itu artinya kalau seorang ibu menyisir rambut anak-anaknya itu adalah simbol dari kasih sayang. Ya. Jadi bisa merawat dengan penuh kasih sayang, yang sebagai
adik-adik dia. Tentu bukan anak, karena dia suaminya adalah abang dari anak-anak perempuan ini. Itu tentu itu kedua kedua belah pihak dapat manfaat. Ya, walaupun janda gitu. Ya, dapat manfaat dan terbantu dalam mengawasi, dalam merawat dan membesarkan adik-adiknya yang masih kecil. Maka itu didukung oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata asal. Kalau begitu betul lah. Jadi ada dua prinsip di sini. Prinsip kalau dalam pernikahan itu memang di seorang pemuda itu memilih yang gadis. Karena disebut apa namanya? Fahalla jariyatan tulaibu, itu jariyah itu sebetulnya artinya pembantu. Tapi yang dimaksud di sini gadis yang belum pernah menikah. Ya. Itu prinsip itu supaya dia apa namanya itu sama. Ya, namanya mukafa'ah. Jadi kalau bujang dia lawannya gadis, kalau duda tentu janda. Kan itu mukafa'ah. Jadi itu prinsip mukafa'ah, itu yang bujang ya gadis. Tapi karena ada tujuan yang lain, ya si Jabir tentu merasa berpikir bagaimana merawat adik-adiknya 9 orang perempuan masih kecil-kecil, orang tuanya gugur dalam perang Uhud. Maka ya banyaklah diambillah janda yang mau dianggap mampu untuk merawat adik-adiknya. Itulah kira-kira yang disampaikan dalam hadis-hadis ini. Ya tinggal kita yang hadis yang dua pertama ya sudah kita amalkan barangkali ya, semua kita yang laki-laki yang menafkahkan keluarganya itu bergembira karena itu merupakan sedekah dan mendapat pahala sedekah untuk kita. Dan kemudian yang kedua, baik kita amalkan sebagai zikir malam hari. Dua ayat ini sebelum tidur kita baca, mudah-mudahan kita terpelihara daripada kejahatan malam. Sama dengan ayat kursi juga. Ayat kursi juga dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW yang sahih juga bisa melindungi kita daripada syaitan. Ya. Jadi dilengkapi itu yang kita biasa baca dari awal surat Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun. Kemudian disambung dengan ayat-ayat kursi. Ya. Ditambah lagi wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu disebutkan dalam hadis-hadis zikir ya, jadi dengan disambung dengan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah itu juga sering kita baca dan karena disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain, itu bukan amr Rasul yang dimulai, tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa yatubdu ma fi anfusikum wa tuqulu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha dan seterusnya. Nah itu yang biasa kita baca itu berdasarkan hadis-hadis
sebuah hadis dihimpun hadis-hadis zikir itu terutama surat Al-Baqarah. Karena uh, surat Al-Baqarah ini adalah surat yang terpanjang, yang terpanjang terdiri dari 299 ayat. Ya, nah, kalau yang hadis yang ketiga ini menyangkut seorang pemuda yang akan mencari istri. Carilah yang mukafah. Kecuali kalau terpaksa yang seperti kasus Jabir. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada perlu kita diskusikan, silakan. Ya. Ya. Nah. Ya, jadi ahlun itu yang tinggal di rumah kita. Ya. Kalau di kampung baru orang meninggal di ketika orang tua kita kan. Ya. Karena ada sampai 1 tahun 2 tahun. Kadang-kadang permasalahan nafkah ini kayak kurang atau itu gimana? Ya kalau mertua kan ya keluarganya pula. Kita kan keluarganya pula. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu ya kalau di rumah siapa kita tinggal. Kalau di rumah mertua tentu mertua yang tanggung jawab. Cuma karena kita sudah berkeluarga dan punya istri, tentu kewajibannya pada istri dan anak-anaknya yang tinggal di rumah. Ya, oleh mertua tentu itu biasanya sudah berjalan begitu saja. Artinya tidak ada perhitungan sekali. Siapa yang kurang, siapa yang lebih itu tidak ada. Cuma kasus-kasus ada juga. Tinggal dari mertua. Periuk dapurnya 2. Ada. Ya. Yang apa? Dapurnya 2, tidak sama. Yang mertua makan sendiri. Ya. Yang anaknya ini masak sendiri pun untuk suaminya makan pula sendiri, tidak bersama. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Sampai nanti anak ini bisa berdiri. Tapi biasanya ya tidaklah ya terlalu dihitung-hitung. Ya, bagaimanapun apa yang dinafkahkan kita, apa yang kita nafkahkan itu keluarga, apa itu mencakup apa itu beberapa keluarga yang tinggal serumah itu, yaitu merupakan sedekah. Ya. Jadi bacaan surat-surat dalam Quran itu sesuai dengan urutan suhuf apa namanya? Iya. Ya. Nanti alif lam itu ya. Dari situ ada alif lam b, kemudian di situ juga ada ayat kursi. Terakhir ada lidah sama tadi. Terus kalau kita baca doa juga di dalam baca ayat-ayat di dalam Quran, baca surat. Jadi setelah itu urutannya harus selalu juga kita baca tabarkalladzi, terus kita membaca
mau berdoa baca dan mungkin nampaknya kalau ayat-ayat sama itu terakhir dalam doa-doa dalam bacaan-bacaan memang gimana? Memang itu. Ya, jadi ada doa-doa yang diambil dari ayat. Kalau membaca ayat Al-Quran memang di afdal kita membaca menurut urutan mazhab, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi jangan dibalik-balik. Memang afdal. Kalau dibalik pun tidak apa-apa juga. Cuma kalau kita balik meninggalkan sesuatu yang afdal. Makanya apa? Kalau apalagi kalau kita jadi imam, lakukanlah yang afdal karena kita membawa jemaah. Nah, dalam berdoa itu tidak di apa, misalnya di dalam surat Toha ada doa-doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Kalau kita kemudian di dalam surat Ali Imran juga ada doa. Rabbana apa? Apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbina wa bi rabbika bi an amana an amanna apa namanya faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Itu kan doa. Itu kalau di dalam doa kita tidak perlu urut, ya. Tapi kalau kita urutkan bagus juga. Artinya doa dalam surat Al-Baqarah, ya, Rabbana la tu'akhidna, dan itu yang di akhir surat Al-Baqarah itu boleh juga kita uh, teruskan dengan doa di surat Ali Imran. Ya, artinya kita berurut membacanya. Boleh apa namanya, tapi tidak mesti diurutkan dalam doa. Silakan. Pahala dia wajib dia menginapkan Yeah. kemudian dapat lagi pahala sunatnya kan gitu. Sunatnya sebagai sedekah. Kalau baliknya di istri, Pak. Jadi kan memberi belas kepada keluarga. Kemudian apakah sama juga dengan suami? Ya, di hadis ini ar-rajul laki-laki karena prinsip rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cuma karena struktur keluarga kita sekarang sudah berbeda, ya, artinya perempuan, ada yang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Tentu itu pahalanya lebih besar lagi. Ya. Karena menanggung kewajiban suaminya yang semestinya suaminya yang menanggungnya, yang melaksanakan atau mencari nafkah sebagai istrinya. Tentu saja dengan dalam keadaan yang terpaksa biasanya itu. Artinya ya, suami tidak punya pekerjaan atau mendapat PHK, ya, ataupun memang sudah seperti itu, tapi itu sekarang ini tidak terjadi kasus-kasus yang seperti itu, dan biasanya tidak juga bertahan lama. Tidak bertahan lama suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Karena pada ini juga
sistem kekeluargaan yang ini itu melanggengkan keluarga juga. Sebab laki-laki itu punya apa, makam ya, punya posisi sebagai pemimpin keluarga. Itu bukan karena di didudukkan oleh Rasulullah atau oleh agama, karena memang fitrahnya seperti itu. Kita laki-laki ini punya karakter untuk memimpin. Kalau secara fitrah, secara insting, kalau itu dilawan, itu akan mengganggu kondisi psikologis. Laki-laki itu biasanya akan kehilangan harga diri karena merasa tidak berguna, dia dinafkahkan oleh istrinya, dan itu pasti membawa risiko-risiko kepada rumah tangga. Pasti, dan banyak kasus. Siapa yang dari pengadilan agama, kasusnya mana? Iya, iya. Ya, jadi suami yang tidak memberikan nafkah itu kan ada di dalam silat taklim. Itu ada, ya. Ya, kalau istrinya tidak rela dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, lalu ya istrinya membayar uang iuran sebanyak 10.000. Nah, untuk mengharmoniskan keluarga itu memang sudah diatur sesuai menurut insting, sesuai menurut karakter masing-masing. Karena laki-laki itu memang seperti itu. Ya, kalau itu diubah, akan terjadilah apa namanya itu, hal-hal yang bisa membawa keretakan rumah tangga. Baik, karena sudah masuk isya, kita cukupkan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.